إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang larangan menunda saat mampu membayar hutang dan syariat hiwalah ketika kita punya piutang terhadap seseorang, lalu ada orang lain yang mengatakan hutang engkau, hutang dia terhadap engkau biar aku yang tanggung, tagihlah ke saya. Ya, ini hiwalah, jangan menolak. Ya, jangan mengatakan enggak, saya tidak ada urusan sama bapak, saya urusan sama si fulan ini. Jangan. Ada kalanya seseorang itu kasihan karena temannya, karena adiknya dikejar-kejar hutang, lalu sementara belum ada uang, maka menjamin, ya, biar saya yang bayar, tagihlah saya. Ini sebuah kebaikan. Ya, saya kira itu hadis terakhir ya. Kita masuk bab baru, bab 285. Hadis nomor 1612. Ini babnya lumayan panjang. Babu karahati audatil insani fi hibatin. Bab tentang karohah. Karohah sering diterjemahkan dengan tidak disukai, makruh. Tapi kalau makruh menurut kaidah bahasa kita yang selama ini kita dengar, sepertinya tidak haram, sepertinya tidak haram, makruh. Ya. Tapi di sini justru lebih haram dari kata-kata hurrima. Seperti hurimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai, darah babi dan seterusnya. Nah, ini sepertinya lebih haram lagi. Kan haram bertingkat ya, haram bertingkat. Pacaran haram, berzina lebih haram lagi, membunuh lebih haram lagi, bertingkat. Kenapa? Nanti kita lihat hadisnya, ancamannya. Maka lebih tepat dikatakan haram. Haramnya seseorang mengambil kembali hibah yang telah dia berikan, ya. Lam yusallimha ilal mau'u, tapi belum diserahkan. Misalnya saya mengatakan, nanti kalau saya kebeli motor baru, ini motor buat antum ya. Nah, ini sudah diucapkan, tapi belum diserahkan. Kan janjinya kalau
saya udah kebeli motor yang baru. Nah, kemudian saya kebeli motor baru, tapi saya tidak serahkan. Intinya saya batalkan. Ini haram. Wa fi hibatin wahabaha li waladihi, dan hibah yang dia hibahkan kepada anaknya. Nanti akan dibawakan hadisnya oleh beliau. Wa sallamaha aw lam yusallimha, sudah diserahkan atau belum diserahkan, sama. Wa karahatu syara'ihi syai'an tasaddaqa bihi, makruh pula, lebih tepat haram pula, membeli sesuatu yang telah dia sedekahkan. Nanti contohnya Umar, ya. Misalnya saya telah mensedekahkan motor tadi, ya. 2 bulan kemudian saya berubah pikiran, saya ingin motor ini saya perbaiki, ini bagus, ini antik dan seterusnya. Lalu saya beli, ya. Afwan, motor yang saya kasih ke antum saya beli, ya. Bolehkah? Bolehkah? Tidak boleh. Nanti ada contohnya. Langsung Nabi melarang. Berikut ancamannya. Minalladzi tasaddaqa alaihi, kepada orang yang telah diberi sedekah itu. Au akhrajahu an zakatin, atau zakat yang telah diberikan, ya, ada hubungannya dengan zakat ini. Au kafaratin au nahwiha, atau kifarat, ya. Sudah bayar kifarat, sudah bayar zakat atau sedekah, kok kita ambil lagi walaupun dengan cara membeli, ya, apalagi nggak beli, ya. Saya nggak jadi ngasih motor ke antum, mana motornya? Ini diibaratkan oleh Nabi nanti seperti anjing. Perumpamaannya buruk sekali, rendah sekali, kotor sekali, menjijikkan sekali, anjing. Ya, mendengar katanya saja kita nggak suka, anjing. Ya. Udah begitu anjingnya ngapain? Iya, memakan kembali muntahannya, lebih menjijikkan lagi. Maka jangan sekali-kali antum memberikan sesuatu, entah uang, entah barang, entah apapun, lalu diambil lagi gara-gara emosi, gara-gara ini motor dipakai maksiat mulu. Urusan dia dengan Allah. Jadi aja, ya nasihati saja, jangan maksiat, dosa, jangan ngancam-ngancam, ya. wala ba'sa bi syara'ihi min sahsin akhar qad intaqala ilaihi, tapi boleh membelinya dari orang lain lagi. Nah, misalnya tadi saya belikan motor kepada si fulan, oleh si fulan dijual kepada si A. Nah, lalu saya beli dari si A, saya beli dari si A motor saya tadi, bolehkah? Bolehkah? Boleh. Yang tidak boleh langsung, Fan, saya ambil lagi tapi saya beli, ya, walaupun dia mau, walaupun dia setuju, walaupun mungkin dengan harga yang sangat tinggi,
Tidak boleh. Ini luar biasa. Islam mengatur sedemikian rupa, dan ini menunjukkan bahwa dosa itu tidak minta izin dengan akal kita, nurani kita, logika kita. Ya secara nurani, logika, apa salahnya orang dia mau? Apalagi kita kasih harga tinggi, sementara dia butuh uang. Ya. Inilah dosa, inilah pahala. Tidak minta izin dengan akal. Ya. Ya, hadis pertama 1612. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi ya'udu fi hibatihi, seseorang yang mengambil kembali hibah yang telah dia berikan, dia hibahkan kepada orang lain, kalbi, dia adalah seperti anjing yarji'u fi qayyihi, yang memakan kembali muntahannya. Menjijikkan di atas menjijikkan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, di riwayat lain sama Bukhari Muslim juga, mazalul ladzi yarji'u fi sadaqatihi. Kalau tadi hibah, ini sedekah. Perumpamaan orang yang mengambil kembali sedekah yang telah dia berikan kepada seseorang, kama salil kalbi yaqi'u, dia adalah seperti anjing yang muntah, thumma ya'udu fi qay'ihi, lalu dia memakan kembali muntahannya. Waliyadu billah, al-aidu fi hibatihi kal-aidi fi qay'ihi. Di riwayat lain tidak menyebut anjing, tapi orang yang mengambil kembali hibahnya seperti orang yang memakan muntahannya sendiri. Nanti akan dijelaskan oleh beliau, ini lebih haram daripada pengharaman itu sendiri. Kenapa? Ya itu tadi, ya, menjijikkan tadi, lebih haram lagi. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Karena ketika Allah mengatakan hurrimat alaikum, diharamkan kepada kalian, udah cukup jauhi sejauh-jauhnya. Wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali mendekati zina. Cukup ya. Ini lebih dari cukup, lebih ya. Seperti anjing memakan kembali muntahannya, seperti anak yang menzinai ibunya, ya, ini lebih. Seperti membunuh semua manusia. Membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang. Ya, fiqhul hadis. La yahillu li ahadin ay yarji'a fi hibatihi wa sadaqatihi. Tidak halal bagi seseorang, berarti haram, untuk mengambil kembali hibahnya, sedekahnya. Antum sudah bisa membedakan ya, hibah, sedekah, nafkah, apalagi wasiat, zakat, sedekah. Ini ada kesamaan, yaitu mengeluarkan uang dari saku kita, dari rekening kita, dari simpanan kita. Ya. Persamaannya di situ. Perbedaannya untuk siapa? Untuk siapa? Dan kapan? Oh, untuk anak istri, oh berarti nafkah.
Oh, untuk orang-orang miskin berarti sedekah. Oh, setahun sekali berarti zakat. Oh, diberikan kepada orang tua, mertua, guru atau tetangga untuk memuliakan, namanya hadiah. Oh, diberikan nanti ketika kita sudah mati. Nanti diberikannya nanti ketika kita sudah mati, namanya wasiat. Wasiat ya. Kalau waris kan bukan urusan kita. Kalau wasiat kan urusan kita, kita mau berapa. Kalau waris kan bukan urusan kita, urusan Allah dan Rasul. Siapa yang dapat sepertiga, siapa yang dapat seperempat, siapa yang dapat setengah, itu kan bukan urusan kita. Artinya untuk waris kita tidak tahu. Karena yang mati duluan siapa kita nggak tahu. Wal haditsu zahiruhu fi tahrim. Zahir hadis di atas adalah haram. Haram. Waqad waqa'a tasdidu fi tasbih, dan bahkan lebih haram lagi. Haramnya syadid, haramnya keras, lebih haram dari hurrima tadi, lebih haram dari sekedar jangan minum khamar, jangan berjudi gitu. Kenapa? Beliau memberikan alasan, dua alasan. Kenapa hal seperti tadi lebih haram daripada hurrima, daripada jangan? Yang pertama, tasbihur raji' bil kalbi, diserupakan dengan anjing tadi ya, anjing, main-main, serupakan dengan anjing. Yang kedua, tasbihul marju bihi bil qay. Yang kedua, muntahan. Kalau anjing memakan makanannya, barangkali ya, ini makan muntahannya, menjijikkan di atas menjijikkan, maka beliau mengatakan waqa'at tasdidu fit tasbih, lebih syadid lagi, lebih tegas lagi, lebih haram lagi. Wa hadha tasdidu abla fi zajr, pentasdidan sini, penyangatan di sini itu lebih dalam hal lebih dari sekedar jangan dekati, diharamkan. Wa adallu ala tahrim, dan lebih haram lagi, lebih menunjukkan bahwa itu adalah haram min lafzi tahrim sahih, daripada sekedar lafaz diharamkan secara shar'i tadi. Hurrima, diharamkan, jangan mendekati, dan seterusnya. Lianna hadha tashbiha yadullu ala mathali saw wa laysa lil mu'mini mathalu saw. Karena ini kan perumpamaan yang buruk ya, padahal tidak ada perumpamaan buruk bagi seorang muslim ya. Mungkin ada yang membantah, beliau jaga-jaga kalau ada yang membantah, yaitu al-muradu at-tanzih an fi'lin yushbihu fi'lal kalbi li'anna al-kalba ghairu muta'abbidin fal-qay'u laysa haraman alaih. Mungkin ada yang membantah begini, kan anjing itu
tidak haram memakan muntahan. Emang nggak ada yang haram bagi anjing, ya kan? Ya berarti nggak haram, ya cuman menjijikan saja, cuman ini nggak haram, kan anjing nggak haram, gitu ya. Nah, jika ada bantahan seperti itu, fal jawab, maka jawabnya adalah arrafa syar'u fi hadhihi al-asya' yuridu bihi al-mubalagha fi az-zajar. Justru di sini asy-syari', sang pembikin syariat Allah Rabbul Alamin, ingin supaya manusia menjauh dari hal tadi karena merasa jijik tadi, ya. Oleh karena itu, kesimpulan beliau, ini haram, bahkan lebih haram daripada sekedar kata-kata diharamkan kepada kalian begini. Ya. Kemudian, la yanbaghi lil muslimi al-ittisafu bi sifatin damimatin. Tidak pantas bagi seorang muslim untuk bersifat seperti dengan sifat yang tercela. Maka sebetulnya hari ini kita sedang apa? Sedang malu, ya. Hari ini kaum muslimin mayoritas di Indonesia, mayoritas di negeri-negeri muslim sedang malu dengan beberapa negeri kafir, tapi di sana pada jujur, pada amanah, pada rapi, pada mau ngantri, pada bersih, ya. Malu kita. Mestinya negeri-negeri muslim lah yang rapi, ngantri, teratur, amanah, jujur, sebagaimana generasi awal kaum muslimin. Siapa? Sahabat. Ketika para sahabat beberapa hari tinggal di Syam baru saja ditaklukkan oleh kaum muslimin di bawah kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, datanglah para sahabat ke situ untuk jadi gubernur, untuk jadi pemimpin, untuk jadi petugas, untuk jadi aparat. Kan tidak boleh memberikan kekuasaan kepada orang kafir. Ketika Syam dikuasai, tentu butuh pemimpin di situ. Yang tertinggi gubernur tentunya, amir. Di bawahnya tentu banyak. Kan nggak mungkin direkrut dari mereka, orang-orang ahlul kitab Nasara. Para sahabat berdatangan untuk menjadi pemimpin, menjadi aparat, menjadi pejabat istilah kita. Mulailah sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Dilihat oleh mereka, orang-orang Nasara. Nah, setelah beberapa hari, saya kira nggak sampai sebulan, ya, mereka menyaksikan bagaimana akhlak para sahabat, ucapan para sahabat, mata para sahabat, tingkah laku para sahabat. Mereka berani bersumpah, demi Allah, yang sedang kita saksikan sekarang ini lebih baik, lebih mulia, lebih takwa daripada kaum Hawari, kaum pujaan mereka. Nasara terbaik, kaum Hawari, murid-murid atau sahabat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mestinya seperti ini. Ini generasi awal para sahabat. Ternyata para sahabat yang baik, yang hebat, bukan cuman akidahnya, bukan cuman tauhidnya, bukan cuman ibadahnya, tapi juga akhlak. Akhlak mereka mengagumkan sekali. Ya, berpapasan dengan rata-rata Nasara, bukan rata-rata, semua, nggak ada yang pakai jilbab. Dan memang nggak boleh, kan? Dalam ahkamu zimmah, ahkamu ahli zimmah, tidak boleh.
orang Nasara, orang Yahudi, orang kafir, orang non-muslim, wanitanya tidak boleh pakai jilbab, untuk membedakan bahwa ini muslimah, ini kafir. Ya luar biasa kecantikan mereka. Tapi para sahabat menjaga pandangan, menjaga mata, ini mengagumkan mereka. Nggak kayak kita, ya kan? Nggak bisa diem, budaya suat suit, ya, itu kita. Sahabat jauh seperti itu, akhlaknya luar biasa, mengagumkan sekali. Maka hampir setiap hari ada di antara mereka yang masuk Islam akibat akhlak para sahabat. Hari ini kebalik, kita malu bagaimana orang-orang kafir di negeri kafir justru pada jujur, pada amanah, pada rapi. Banyaklah antum dengar di negeri-negeri kafir, walaupun tentu tidak semuanya ada. Dan Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, keadilan Allah terlihat di dunia ini. Walaupun kafir, walaupun nggak pada rukuk, nggak pada sujud, tapi jujur, amanah, ngantri dan seterusnya, Allah berikan kemajuan negerinya, berikan kesejahteraan. Walaupun beriman, walaupun pada sholat, tapi nggak pada jujur, nggak pada amanah, saling culas, saling menipu, Allah tidak berikan keberkahan, Allah tidak berikan kesejahteraan, malah pada miskin, pada miskin, pada miskin. Allah adil. Dan itu di dunia. Adapun di akhirat ya nggak ada cerita. Negara-negara kafir yang luar biasa, rapi, jujur, amanah, ngantri, nanti di akhirat kekal di neraka. Di akhirat nanti kekal di neraka selama-lamanya. Ini kita bicara dunia. Keadilan Allah nampak di dunia ini. Nanti di akhirat lebih nampak lagi. Mereka baik, jujur, amanah, ngantri dan seterusnya, tapi kebaikan terbesar yaitu tauhid mereka nggak punya. Maka tetap mereka ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka adalah seperti binatang, bahkan lebih buruk dari binatang. Yushabihu fiha akhassal hayawanat fi akhassil ahwalihi. Di sini Nabi menyerupakan akhlak buruk itu dengan hewan terburuk dalam keadaan terburuk. Apa hewan terburuk yang dimaksud? Anjing. Dalam keadaan terburuk apa? Memakan kembali muntahannya. Yang terakhir, az-zajru ashaddu fit tahrimi minan nahyi. Ancaman itu lebih dahsyat dari sekedar larangan, dari sekedar pengharaman. Seperti tadi. Maka ketika Allah dan Rasulnya mengancam, menyerupakan, ini dahsyat, jangan main-main. Lebih dahsyat dari sekedar jangan, haram, jangan dibalikkan. Masalah ini ada tanbih, ada tambahan pelajaran. Al-hibatul lati yahrumur ruju'u fiha hiya ma kanat li ghairil walad.
hibah yang haram diambil kembali adalah hibah yang diberikan kepada selain anak. Mungkin kepada saudara, mungkin kepada keponakan, mungkin kepada tetangga, mungkin kepada teman. Adapun kepada anak tidak haram. Mana dalil? Tentu harus dengan dalil, ya. Ada dua dalil. Yang pertama, ini hadisnya hasan, ada di Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud, Ashabus Sunan yang 4. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seseorang ayyu'tiya atiyatan, memberikan sebuah pemberian, au yahibu hibatan, atau menghibahkan sebuah pemberian, fayarji'u fiha, lalu diambil kembali, illal walidu fima yu'ti waladahu, kecuali seorang ayah, orang tua yang memberikan sesuatu kepada anaknya. Ini boleh. Apa? Hibah. Antum menghibahkan mobil misalnya, antum menghibahkan tanah misalnya kepada anak antum, habis itu antum berubah pikiran, diambil lagi, boleh. Ini semakna dengan anta wa maluka li abik, engkau berikut hartamu adalah milik ayahmu, ya. Berarti ini ada perkecualian antara orang tua terhadap anak. Dan yang kedua, ini Nu'man bin Bishir, beberapa kali kita singgung hadis ini. Kata Nu'man anaknya Bishir, ya. Ibunya namanya Amrah binti Rawahah. Nu'man mengatakan, a'tani abi atiyatan, satu ketika ayahku memberikan sesuatu kepadaku, sebidang tanah, hibah kan. Faqalat Amrah, berkatalah Amrah, ini ibunya Nu'man, kepada suaminya, kepada ayahnya Nu'man. Siapa? Bishir. Kata ibunya Nu'man, la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak ridho, aku tidak tenang sebelum pemberian ini engkau persaksikan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon Nabi untuk bersedia menjadi saksi atas hibah ini. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Bishir atau mereka bertiga, ya, datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, lapor pada Nabi, inni a'taitu ibni min Amrah atiyatan, aku memberikan pemberian sebidang tanah kepada Nu'man dari anaknya Amrah, ya. Dohirnya istrinya bukan satu, ini salah satu istrinya Amrah. Fa'amaratni an ushidaka ya Rasulullah, Amrah meminta kepadaku supaya engkau menyaksikan atas pemberian ini. Nabi balik bertanya, a'taita sa'ira waladika misla hadza, engkau juga memberikan kepada seluruh anak-anakmu seperti ini, sebidang tanah ini?
selain kepada Luqman, anak-anakmu yang lain juga diberi? Dijawab oleh Bishr, lah, tidak ya Rasul, yang aku beri cuman si Luqman, anak-anakku yang lain tidak aku beri. Apa kata Nabi? Fattaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, berbuat adillah terhadap anak-anakmu. Kalau satu diberi hibah, yang lain juga harus diberi. Dan dalam hal ini tidak membedakan jenis kelamin, mau laki mau perempuan sama. 100 juta semua. Sebidang tanah 100 meter ya 100 meter semua. Atau mobil seharga 200 juta ya harus 200 juta semua, baik laki atau perempuan. Yang membedakan laki dan perempuan itu dalam hal waris, dalam hal hibah tidak. Qala faraja'a faradda atiyatan, maka kembalilah Bishr lalu mengambil kembali hibah tersebut. Berarti khusus untuk anak, orang tua ke anak boleh diambil lagi. Adapun di luar itu haram, siapapun ya, siapapun, mau tetangga, mau saudara, mau keponakan, pokoknya yang boleh cuman anak ya. Dan ini hibah. Adapun sedekah tidak boleh. Barangkali yang masih ingat kisah Ma'an bin Yazid. Kalau ini Luqman dan Bishr, ini Ma'an dan Yazid. Ma'an anaknya, Yazid ayahnya. Yazid memberikan sedekah kepada orang miskin Ahlus Suffah dengan cara yang agak aneh. Tidak, nih ada sedikit rezeki dari saya, terimalah. Enggak, tapi diletakkan di sampingnya. Sedekah ya, bukan hibah ya, artinya nggak seberapa lah. Disebutkan di situ darohim. Anaknya si Ma'an mau mengambil. Mungkin lihat ya, ayahnya meletakkan beberapa darohim itu ke dekat orang miskin ahli sufah, diambil sama anaknya Ma'an ya. Nah pulang ayahnya tahu, si Ma'an memberitahu juga. Kata Yazid, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan engkau yang aku maksud, yang aku maksud orang miskin Al-Sufah di masjid tadi. Balikin. Kata anaknya Ma'an, enggak. Lalu dua-duanya datang pada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu Nabi membenarkan si Ma'an dengan mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'an. Wahai Yazid, engkau telah mendapatkan apa yang engkau niatkan, yaitu pahala. Kan niatnya pahala, engkau dapat, gak berkurang sedikit pun, jangan sedih. Dan engkau berhak mengambil uang itu, dirham itu, wahai Ma'an. Syekh Salim menyimpulkan dari ini, kan harus awal dulu ya, bab niat, bahwa orang tua tidak boleh mengambil kembali sedekah yang sampai ke anak. Bikhilafil hibah, ada kalimat seperti itu ya. Beda dengan hibah. Hibah boleh ya. Silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.